Halo Bedekers. Hidup memang selalu menyajikan hal-hal yang berimbang, seperti yin dan yang. Jika ada kebaikan, maka ada pula kejahatan. Jika ada malaikat, maka ada pula iblis. Dan jika ada kitab suci, maka ada pula kitab yang diyakini sebagai perlambang iblis. Nah, Bedekers, video kali ini akan menjanjikan kitab-kitab yang dianggap sesat dan melambangkan iblis. Apa saja? Yuk deh kita bongkar. The Vicatrix. Kitab setebal 400 halaman ini ditulis dengan bahasa Arab dan diberi nama Ghayat al-Hakim. Para ilmuwan meyakini bahwa kitab ini ditulis pada sekitar abad ke-11. Kitab ini lantas diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Latin pada abad ke-13 dan diberi nama Vicatrix. Kitab ini memuat tentang ilmu sihir kuno dan astrologi. Bahkan, kitab ini menjelaskan tentang teori kosmos dan teori pembentukan alam semesta. Namun kitab ini diyakini banyak orang akan menuntun pembacanya untuk memperoleh kekuatan magis. Iya, kekuatan ini diperoleh dengan penyelarasan siklus bulan, serta waktu, dan tata letak tertentu dari beberapa planet. Hingga saat ini, kitab ini masih menyimpan sejumlah misteri. Termasuk penulisnya yang misterius dan tak diketahui sampai saat ini. The Grand Grimoire. Kitab yang diperkirakan ditulis pada tahun 1521 ini juga diberi nama Kitab Naga Merah. Kitab ini berisi petunjuk untuk memanggil iblis Lucifer, serta tata cara bagaimana melakukan persekutuan dengan iblis. Kitab ini diklaim sebagai kitab ilmu hitam paling lengkap. Kitab ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan iblis dan bagaimana bekerja sama dengannya. Dengan menguasai kitab ini, seseorang akan mampu berbicara dengan roh, dicintai oleh seorang gadis, hingga mampu menghilang dan tak terlihat. Karena dianggap sangat berbahaya, kitab ini disimpan dalam arsip rahasia Gereja Vatikan dan tak bisa diakses oleh masyarakat umum. Sama seperti kitab sebelumnya, penulis kitab ini juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Codex Gigas. Codex Gigas atau disebut juga Kitab Raksasa ditulis oleh seorang biarawan bernama Hermann Inclusus pada abad ke-13. Kitab ini juga dikenal sebagai Kitab Iblis karena memuat penggambaran iblis dan legenda penciptaannya. Berdasarkan legenda yang ada, sang biarawan penulis kitab ini telah melanggar aturan dan membuat hukuman kurungan seumur hidup. Nah, untuk menghindari kurungan tersebut, sang biarawan berjanji menulis sebuah kitab dalam semalam untuk memuliakan biara. Ketika waktu hampir habis dan kitab yang ditulis belum juga selesai, sang biarawan akhirnya bersekutu dengan sang iblis Lucifer. Ia menjual jiwanya ke iblis hingga membantu menyelesaikan penulisan kitab tersebut. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, sang biarawan akhirnya menambahkan gambar iblis di salah satu halaman kitab tersebut. The Story of Vivian Ger. Ditulis oleh seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat bernama Henry Darger. Karya setebal 15.145 halaman ini disertai ilustrasi yang diwarnai dengan cat air. Ilustrasi tersebut menggambarkan dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi digambarkan dunia ceria di mana anak-anak gadis bermain di taman bunga. Namun di sisi lainnya, gambaran mengerikan dan berdarah-darah di mana memperlihatkan anak-anak sedang disiksa dan dibantai. Tokoh utama dari karya Darger ini adalah 7 anak perempuan dari Robert Vivian. Mereka hidup damai bersama anak-anak lainnya dan spesies bernama Blangicominians yang berbentuk seperti peri bersayap dengan tanduk di kepalanya. Namun anehnya, Darger menggambarkan anak-anak perempuan ini memiliki penis. Tak ayal banyak yang menyebut karya Darger ini sesat dan dekat dengan pemujaan setan. Terlebih lagi karyanya dianggap mengumbar adegan-adegan penyiksaan anak kecil serta mempromosikan homoseksualitas. The Voynich Manuscript.
Manuskrip Voynich berisi 240 halaman yang ditulis dalam bahasa rumit dan tak dikenal, disertai dengan diagram dan ilustrasi aneh. Manuskrip misterius ini dinamai dari penjual buku bernama Wilfrid Voynich yang mendapatkannya pada tahun 1912. Manuskrip Voynich diperkirakan ditulis antara tahun 1450 hingga 1520. Namun penulis aslinya belum diketahui hingga saat ini. Tak hanya penulisnya yang misterius, isi dari manuskrip ini juga sangat misterius karena terdiri dari ilustrasi-ilustrasi berbagai tanaman, perempuan bugil, dan benda-benda yang belum teridentifikasi hingga saat ini. Banyak yang memperkirakan bahwa manuskrip ini dulunya dimiliki oleh ahli kimia dan kaisar. Namun tak sedikit pula yang menghubungkan manuskrip ini dengan pemujaan setan. Bahkan ada juga yang percaya jika manuskrip ini ditulis oleh alien. Meski sudah banyak ahli kriptografi yang berusaha memecahkan misteri manuskrip ini, namun isinya tetap membingungkan. Nah, Bedikers, itulah sejumlah kitab yang dianggap sesat dan melambangkan iblis. Hal-hal yang berkaitan dengan setan atau iblis memang selalu ada dalam setiap kebudayaan. Bahkan hampir semua kebudayaan atau agama meyakini bahwa iblis akan hadir dengan segala tipu dayanya. So, harus lebih hati-hati ya Bedikers. Jangan sampai terjerumus dalam kegelapan. Semoga kita semua terhindar dari hal demikian. Demikian informasi kali ini, semua bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.